sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Maria Prima Novita. Hari ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik, kok bisa ada generasi stroberi? Hai, kamu! Iya, kamu! Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah mengetahui ciri-ciri generasi stroberi itu apa? Nah, hari ini kita lihat apa penyebab sehingga kemudian seseorang bisa masuk ke dalam kategori generasi stroberi. Ada yang mau tahu? Yuk, kita simak. Faktor pertama penyebab munculnya generasi ini adalah karena adanya banyak anak muda yang melakukan diagnosa diri tanpa melibatkan ahli pada bidangnya. Nah, teman-teman, coba nih kamu cek ya, ketika kamu sakit fisik, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung ke dokter? Atau jangan-jangan nih malah membuka internet untuk mengetahui gejala sakit apa yang sedang kamu derita? Atau bila kamu sedang mengalami gangguan pada mentalmu yang mungkin itu tidak berat, tapi kamu langsung mencari di internet dan kamu menemukan informasi dengan gejala yang sedang kamu alami, sehingga akhirnya di sini kamu melakukan diagnosa diri bahwa wah, jangan-jangan saya mengalami suatu gangguan mental tertentu nih. Ayolah guys, jangan diagnosa dirimu secara asal-asalan. Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang membuat kita sebagai anak muda dibanjiri banyaknya informasi yang beraneka ragam. Tapi perlulah kita bijak untuk dapat memfilter semua informasi yang ada dan mengkonsultasikan dengan ahli di bidangnya. Oke guys, bisa ya? Pasti bisa. Lalu faktor yang kedua, cara pola pengasuhan orang tua pada keluarga yang lebih sejahtera. Ini berkaitan dengan di mana orang tua pada zaman sekarang lebih sejahtera dibandingkan pada zaman dahulu. Sehingga orang tua pada zaman sekarang sering memberikan kemudahan kepada anak-anaknya. Inilah yang kemudian dapat membuat anak-anak akhirnya mungkin menjadi manja. Sehingga daya juang saat menghadapi suatu tantangan menjadi berkurang. Akibatnya, ketika kamu seorang remaja sedang menghadapi kesulitan, maka bisa saja kemudian mengeluh dan mungkin mengatakan butuh healing nih, butuh self-reward nih, butuh liburan nih. Nah, siapa nih yang seperti ini? Semoga kamu tidak seperti itu ya. Nah, mari dengan segala kemudahan yang diberikan oleh orang tua kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Dan jangan kemudian menjadi alasan untuk bermalas-malasan, oke? Yang berikutnya di faktor yang ketiga, label yang kurang sesuai dari orang tua. Banyak orang tua yang mungkin melabel negatif pada anak-anak zaman sekarang sehingga akhirnya membuat label negatif tersebut menjadi hal yang biasa. Misalnya ada label bahwa anak muda sekarang sukanya mudian dan rebahan. Akhirnya karena label ini mungkin anak kemudian menginternalisasi nilai mudian dan rebahan itu menjadi hal yang wajar terjadi. Jadi, bila ada label negatif yang muncul pada dirimu nih, teman-teman, maka hilangkan semua label itu dan buat menjadi label itu menjadi lebih positif. Nah, itu tuh teman-teman beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak menjadi generasi stroberi. Jangan salahkan orang tua ya, karena pada dasarnya orang tua kita sudah maksimal kok dalam mendidik kita, oke? Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu dan sampai bertemu di berikutnya ya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya.